Haleluya Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan langsung masuk dalam materi kita. Kalau kemarin kita sudah sedikit memberikan pengenalan atau pengantar tentang glossolalia, sekedar membawa ingatan atau kesadaran kita bahwa yang dipraktikkan oleh gereja zaman sekarang, khususnya dalam pengaruh cengkeraman kuat Pantekosta karismatik, diambil dari pengalaman. Apa yang mereka alami itu dianggap sebagai kebenaran, itu yang kemudian diajarkan, ditradisikan, dan kemudian dipraktekkan dari generasi ke generasi, sehingga keterputusan dengan kebenaran dalam Alkitab itu semakin jauh, ya, semakin ada rasa enggan untuk berbalik, untuk menguji, membuka Alkitab, lalu menafsirkannya dengan sehat dalam satu pengajaran yang sistematis, untuk menguji apa yang mereka pahami, apa yang mereka pegang dan praktekkan itu benar atau tidak menurut kebenaran dalam Alkitab. Nah ini ya, sebagai pengantar dari materi kita, pengalamanku menentukan kebenaran. Jadi mereka menarik kebenaran dari apa yang mereka alami. Salah satu contohnya yang sudah kita singgung sebagai pengantar adalah bahasa roh. Dan ini menjadi primadona di kalangan Pantekosta karismatik. Kalau kita lihat gereja-gereja yang dianggap maju, sukses besar saat ini, kita lihat tetangga kita, misalkan Singapura yang menjadi kiblat kebanyakan gereja di Indonesia termasuk GPDI, GBI dan lain-lain. Ada City Harvest Church di bawah pimpinan Kong Hee, kalau belum diganti ya, atau Joseph Prince ya, dengan Hyper Grace-nya. Itu sangat memprimadonakan bahasa roh ini. Dan kalau jemaat saya ajak sedikit jalan-jalan ke internet, ada cara mempelajari bahasa roh yang mereka praktekkan ya. Ini nama situsnya, mana ya? WikiHow. Jadi di WikiHow ini diterangkan bagaimana cara untuk melakukan berbagai hal. Nah, saya coba iseng cari-cari, ternyata ada juga bagaimana caranya mempelajari dan melatih berbahasa roh gaya mereka ya. Tentu saja tidak alkitabiah dari awal, dari dulu kita nyatakan ini adalah bagian dari penyembahan kepada Baal ya. Jadi how to speak in tongue. Bagaimana berbahasa lidah. Ada tahap-tahapnya, saya ambil contohnya nih tahap kedua, making the right sounds. Mencoba atau berlatih mengeluarkan bunyi yang benar. Nggak tahu benarnya menurut siapa. Karena waktu saya sekolah Alkitab, kita didorong, dipancing, bahkan dipaksa untuk mengeluarkan suara-suara baru setiap kita berbahasa roh. Ya. Jadi bahasa roh versi mereka dipelajari. Bahkan dalam pengalaman pelayanan saya waktu di Bandung, ini dicekokkan ya, dipaksakan anak-anak tunas remaja oleh kakak-kakak pembimbing rohani mereka untuk melakukan ini. Jadi dengan membawa gitar kakak rohani mereka, lalu di samping mereka, kepada telinga mereka memaksakan, ikutin apa yang kakak ucapkan. Gitu ya. Sikiara baba, lalu anak-anak tunas remaja ini dipaksa untuk mengikuti. Begitulah cara mereka melatih. Dan ini sebenarnya sudah menyatakan bahwa ini salah. Bukan bahasa roh yang dimaksud dalam Kisah Rasul pasal 2 saat Pentakosta terjadi ya. Karena yang namanya karunia roh itu sesuatu yang tidak dipelajari, sesuatu yang tidak dimiliki sebelumnya, sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam diri seseorang sebagai karunia roh. Untuk memperlengkapi dalam rangka memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebesaran Tuhan. Itu yang dialami oleh murid-murid Kristus di loteng Yerusalem. Ya. Jadi mereka berbahasa, mengucapkan berbagai macam bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah ucapkan, tidak pernah pelajari, tidak tahu menahu sama sekali, tapi tiba-tiba Roh Kudus memberikan karunia, kemampuan mereka untuk berbicara bahasa itu, bahasa manusia ya, bukan bunyi-bunyi yang tidak memiliki arti. Kita sudah belajar minggu lalu. Sehingga orang-orang dari berbagai belahan
dunia, berbagai bangsa saat itu mendengar murid-murid berkata-kata, mereka bisa memahaminya dalam pengertian bahasa mereka. Begitu ya. Jadi tidak dilatih, tidak dipelajari, tidak dimiliki kemampuan itu sebelumnya, tiba-tiba Roh Kudus memberikan kemampuan itu. Itu seharusnya definisi bahasa roh yang benar sebagai karunia Roh Kudus. Tapi bahasa roh versi mereka bisa dipelajari, bahkan dipaksa untuk dipelajari. Nah, dari sisi atau aspek ini aja sudah kita lihat bahwa bahasa roh ini palsu ya. Nah, dulu saya pernah memperkenalkan satu buku, ini versi lokal saja berbahasa Indonesia kalau mungkin jemaat bisa menemukan, tulisan dari Timotius Baktisarono yang salah satu isinya membahas tentang ini, bahasa roh palsu ini. Saya sebenarnya memiliki narasumber yang lebih terpercaya, tentu saja buku-buku dalam bahasa Inggris yang membahas ini. Tapi saya coba tampilkan ini supaya jemaat kalau ada kesempatan mungkin menemukan buku ini coba baca. Jadi dia coba mempelajari, tentu saja kita harus uji lagi hasil studi beliau ya, Bapak Timotius Baktisarono. Tapi sekali lagi saya memiliki banyak buku-buku lain sebagai sumber yang sudah melakukan studi yang sama. Jadi di seluruh dunia sebenarnya ada praktek dari mulut seseorang mengeluarkan bunyi-bunyi yang aneh yang tidak memiliki arti ini. Dan ini dipraktekkan aliran-aliran sesat memang. Pemujian kepada setan ya. Ambil contoh ini di Afrika ya, Pak Timotius Baktisarono. Dalam satu aliran pemujaan setan yang kita kenal sebagai voodoo ya. Nah, dukun-dukunnya itu para penganutnya mempraktekkan ini ya. Bahkan dari salah satu halaman dia mendaftar bunyi-bunyi yang umumnya keluar dari mulut ketika mereka mempraktekkan ini ya. Ada Sikarabalaba di salah satunya, nomor 82. Sikaralaba, banyak. Ini pengulangan bunyi-bunyi yang tidak memiliki arti ya. Ini contohnya ya. Dan kita melihat ini dipraktikkan gitu ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini salah satu halaman dari buku ini memuat hal yang menggelikan ini. Ini dianggap sebagai bahasa roh ya. Nah, sebenarnya yang menjadi acuan karismatik Pantekosta mempraktikkan bahasa roh ini dan dipercaya sebagai kebenaran. Mereka tidak mengujinya lagi, tidak melakukan penggalian Alkitab secara sehat dalam satu pengajaran yang sistematis. Nah, satu pasal dalam Alkitab yang dijadikan patokan oleh mereka adalah 1 Korintus pasal 14 ya. Padahal kalau mereka mau belajar dari pasal 12 saja, lebih bagus lagi tentu saja dari pasal 1 sampai pasal akhir dari 1 Korintus. Tapi kalau saja paling tidak mereka mau belajar 3 pasal, 12, 13, 14, mereka akan menangkap bahwa Paulus tidak sedang mengajarkan bahasa roh palsu ini, tidak. Ya, yang kita sebut glossolalia atau batalogeo. Ini ungkapan dari Yesus ya. Jangan berdoa batalogeo, bata. Kita sudah belajar ini glossolalia ya, bahasa lidah gitu. Ini bagian dari agama misteri, agama palsu, dan ini sebenarnya dipraktikkan oleh paganisme di luar kekristenan, tapi kemudian menyusup karena tradisi Pantekosta karismatik kita sudah belajar dalam kekristenan kultural jauh dari pengajaran firman yang sehat dan sistematis, maka pengaruh dari luar itu justru begitu mudah masuk ke dalam kekristenan mereka ya. Nah, kalau kita belajar dari pasal 12 saja, 12, 13, 14 1 Korintus, surat 1 Korintus, maka kita akan menangkap bahwa Paulus tidak sedang mengajarkan glossolalia atau batalogeo ini. Justru Paulus sedang mengkoreksi praktek glossolalia atau batalogeo ini yang dilakukan jemaat Korintus. Paulus sedang mengkoreksi. Cuman bahasa yang dipakai oleh Paulus adalah bahasa sarkasme, gitu ya. Mereka menciptakan ini lalu menyimpulkan ini sebagai satu kebenaran dari pengalaman. Ya. Dari pengalaman. Nah, ini yang menjadi dasar yang akan kita pelajari lebih jauh dan lebih dalam tentang kekristenan akhir zaman, khususnya dalam pengaruh Pantekosta karismatik ya. Oke, nah kita mulai ya. Ini yang akan kita pelajari. Apakah pengalaman merupakan alat uji yang valid, yang syah atas kebenaran?
yang bisa kita andalkan. Bagaimana seharusnya, ini kehendak Allah. Kalau kita bilang seharusnya berarti kehendak Allah menurut kebenaran dalam Alkitab. Bagaimana seharusnya untuk kita melihat dan memahami kebenaran. Alat uji apa yang harus kita pakai? Apakah pengalaman saya pribadi bisa menentukan bahwa ini kebenaran, ini sesat? Kan? Kita lihat nanti ya. Yang ketiga, ini adalah isu yang sangat fundamental dalam kekristenan. Jadi memperlakukan Alkitab, firman Tuhan dalam Alkitab sebagai alat uji ini adalah dasar banget. Sekali lagi ya, poin yang ketiga, ini adalah isu yang sangat fundamental dalam kekristenan. Kita akan lihat ya. Keempat, gerakan Pentakosta karismatik salah karena memiliki pendekatan yang salah dalam melihat dan memahami kebenaran. Ya, yaitu lewat apa yang saya alami, lewat pengalaman pribadi. Tidaklah mungkin mendapat jawaban yang benar dari sumber yang salah. Tidak mungkin mendapat kebenaran ketika kita mencarinya di tempat yang salah, di luar Yesus. Sekali lagi saya kutip Yohanes pasal 14, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya. Nah, tentang kebenaran, saya sedikit mengulang, saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi saya ingin mengingatkan aja materi pelajaran yang pernah kita dapat. Jadi kekristenan yang benar, penyembahan kepada Allah yang benar, YHWH, itu intinya adalah kebenaran. Dan spiritnya, semangatnya yang ada di dalam diri dan kehidupan orang percaya sungguh, Kristen yang benar adalah ujilah segala sesuatu. Untuk meyakinkan, memastikan bahwa apa yang didengar, apa yang diterima, apa yang dipegang, kemudian apa yang dipraktekkan itu memang kebenaran dari Allah. Sumbernya cuma satu. Jangan cari di tempat yang salah. Jangan cari di sumber yang salah. Ya, semua tentang kebenaran. Makanya tidak takut menguji. Kalau kita mengetahui sesuatu dengan pasti, banyak orang mempertanyakan, kita tidak takut. Ayo uji. Itu ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah kebenaran. Yohanes 6 ayat 63, perkataanku adalah roh dan hidup. Kebenaran. Ya. Yohanes 3 ayat 35, orang Kristen apa yang terjadi ketika dia masuk ke Kristenan yang benar, dilahirkan kembali. Yang jauh menjadi dekat. Yang tadinya seteru diperdamaikan dengan Allah. Atau Roma 5 ayat 19 katakan dibenarkan. Jadi kebenaran itu penting. Ya. Nah, firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ketika kita menyembah, yang Allah kehendaki adalah penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi, karunia Roh Kudus yang terutama adalah bernubuat, menyampaikan kebenaran, mengajarkan hukum-hukum Allah yang benar. Semua tentang kebenaran. Ya. Membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan hanya satu alatnya. Kebenaran Alkitab. Dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Jadi kebenaran ini yang membedakan dengan penyembahan Baal. Neobaalisme ya, jadi kekristenan kultural, kekristenan liberal, kekristenan progresif, dan yang lain-lain kita masukkan ke sebelah kanan. Itu sebenarnya masuk ke dalam neobaalisme, kembali ke perjanjian lama saat bangsa Israel terpengaruh penyembahan kepada Baal. Itulah mengapa Allah marah kepada bangsa Israel dan mengatakan, namaku yang kudus justru engkau najiskan di tengah bangsa-bangsa. Mereka terseret kepada penyembahan Baal. Nah, kalau di sini intinya adalah ujilah segala sesuatu, maka di sini adalah segala sesuatu adalah menurut pikiran, perasaan, dan pengalaman saya. Kita sudah belajar ini lewat paling tidak 3 aliran kekristenan yang salah ya, kultural, liberal, dan progresif. Ini jauh dari kebenaran. Nah, salah satu praktek yang dilakukan kekristenan di sebelah kanan ini adalah ini glosolalia atau batalogeo itu. Menciptakan kebenaran bahwa inilah bahasa roh yang benar. Tapi itu mereka tarik dari pengalaman pribadi. Yang sebenarnya pengaruh dari paganisme. Makanya kita sebut ini neobaalisme ya. Lalu yang kedua tentang kebenaran, saya pernah sampaikan ini. Kalau kita kumpulkan semua dosa yang dilakukan manusia, lalu ambil akarnya. Apa sih yang menjadi akar dari dosa-dosa yang dilakukan manusia? Cuma 2 hal. Kita sudah belajar hal ini ya. Silakan buka-buka lagi catatannya. Semuanya menyangkut kebenaran. 2 dosa mendasar dari manusia, yaitu
idolatry dan blasphemy. Idolatry ini apa? Penyembahan berhala. Ketika kebenaran yang merupakan milik Allah, manusia mengambil kebenaran itu dari Allah dan memberikannya kepada yang lain. Ini penyembahan berhala. Mengambil kebenaran dari Allah lalu memberikannya kepada yang lain. Contohnya ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas. Lalu mengatakan inilah yang membebaskan kami dari Mesir. Kebenaran, sebenarnya Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Allah yang memiliki rencana indah buat bangsa Israel. Tapi mereka mengambil kebenaran itu dari Allah lalu memberikannya kepada ini berhala, patung lembu emas. Nah, idolatry atau penyembahan berhala ini mengambil kebenaran dari Allah lalu memberikannya ke yang lain. Nah, yang lain ini bisa dalam berbagai pelajaran kita sudah belajar bahwa inti dari dosa adalah ego. Ego itu sebenarnya idolatry. Mengambil kebenaran yang sebenarnya milik Allah, segala hal yang sebenarnya Allah yang melakukan berasal dari Allah, Allah yang mengadakan, tapi itu diambil lalu ditujukan kepada diri saya. Termasuk hidup saya, apa yang saya miliki. Ini saya peroleh karena saya. Saya kaya raya karena saya membangun usaha dari nol. Semua milik saya. Pelayanan ini tidak akan ada kalau tidak ada saya. Saya sukses dalam pelayanan, memiliki gereja yang besar, jemaat banyak, karena saya rajin berdoa. Karena saya rajin berpuasa, karena saya setia memberi persepuluhan, rajin berbuat baik dan memberi. Saya. Kalau pelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada klaim seperti itu. Bahkan Rasul Paulus yang menulis hampir setengah dari perjanjian baru tidak pernah mengklaim itu. Karena ini sebenarnya idolatry. Gereja zaman sekarang, akhir zaman itu melakukan idolatry. Semua ditarik dari Allah. Gaya penyembahan yang dipraktekkan dalam ibadah di hari Minggu pun Allah sudah menetapkan caranya bahwa Yesus sebagai fokus. Tujuannya hanya untuk meninggikan, memuliakan Allah. Kebenaran, gaya penyembahan, cara penyembahan yang benar diambil yang seharusnya milik Allah, sudah Allah tetapkan dalam Alkitab. Lalu manusia menciptakan satu gaya penyembahan yang kita sebut sebagai worshiptainment. Penuh dengan entertainment. Karena tujuannya bukan lagi menyembah Yesus, tapi menghibur jemaat yang hadir. Ya, ini idolatry. Lalu dosa mendasar kedua adalah blasphemy. Menghujat atau menghina Allah. Ini kebalikannya. Kalau tadi kebenaran yang milik Allah diambil oleh manusia lalu diberikan kepada berhala, termasuk diri sendiri. Kalau blasphemy, menghujat atau menghina Allah, justru ketidakbenaran itu di luar Allah. Dalam diri Allah hanya ada kebenaran. Ketidakbenaran itu di luar Allah justru diberikan kepada Allah. Disematkan kepada Allah. Nah sebenarnya praktek gereja zaman sekarang tuh dua-duanya sudah sedang dilakukan dengan masif. Tapi mereka nggak mengerti. Karena mereka melakukan itu tanpa pengetahuan akan kebenaran. Sebenarnya belum Kristen. Paulus katakan di luar iman. Tanpa pengetahuan. Ketika kita menyampaikan firman apa adanya, firman yang benar, ditafsirkan secara sehat dan kita mengajak satu pengajaran yang sistematis, tapi kemudian banyak orang Kristen dalam tanda kutip menerimanya dalam ketersinggungan, kemarahan, menuduh kita sesat tanpa menguji, lalu kemudian mengatakan bahwa khotbah Anda tidak kasih. Sebenarnya sedang menghujat atau menghina Allah ya. Jadi kita lihat segala dosa yang dilakukan manusia saat ini bisa kita tarik akarnya sebenarnya dua hal ini. Kita sudah belajar dalam pelajaran teologi proper ya. Coba lihat lagi. Saya sudah jelaskan panjang lebar tentang dua dosa mendasar ini. Nah, kekristenan itu apa sih? Bertumbuh dalam kekudusan, kebenaran, garis kuning ini. Makanya kita perlu masuk dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Karena
ketika belajar, kita tahu kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, kita tahu yang salah. Ketika kita sudah mulai menyimpang dari kebenaran, karena kita tahu yang benar, kita tahu itu salah, kita segera kembali. Pertobatan. Tetapi kalau kita tidak tahu yang benar, ketika kita menyimpang, sudah mulai berbuat salah sedikit, kita tidak tahu. Dan kebanyakan Kristen sekarang bukan cuma tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Maka itu kemudian akan menjadi garis kuning kita gitu. Jadi garis kuning kebenaran Allah dalam Alkitab, kita gantikan dengan yang sudah menyimpang sedikit. Oh, ini kebenaran. Kemudian ini ditradisikan dari generasi ke generasi tanpa ada tindakan pengujian dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis, kemudian itu dinyatakan sebagai kebenaran. Jadi garis yang menyimpang yang sebenarnya warna merah, ketidakbenaran, dijadikan garis kuning baru bagi mereka. Nah, kalau sudah garis kuningnya menyimpang, ketika ada penyimpangan lain, garis kuningnya berubah lagi. Maka penyimpangannya akan bergerak semakin besar, dan penyesatan itu dilakukan oleh iblis. Tapi kalau manusianya sudah tidak mau tahu, Alkitab katakan apa? Justru Allah memberikan kepada manusia itu penyesatan. Jadi Tuhan pakai tindakan iblis dalam penyesatan justru untuk membuat mereka penyimpangannya semakin besar dan akhirnya ketidakbenarannya. Ini disebut murtad. Murtad itu bukan tadinya masuk Kristen kemudian keluar dari Kristen disebut murtad. Bukan. Itu pengertian agama lain. Murtad itu orang yang sama sekali tidak pernah masuk Kristen. Murtad itu. Kalau sudah Kristen, sudah lahir kembali, Allah menggenggamnya kuat-kuat. Masih jatuh ke dalam dosa, ya kita mengalami itulah. Tapi dia akan masuk ke dalam pertobatan. Ya. Pertobatan ini Roh Kudus ya yang memampukan. Saya ingat pertama kali belajar tentang kekudusan pertobatan dari khotbahnya Paul Washer. Dulu pertama saya mengerti tentang ini ya pengudusan, kebenaran, penyimpangan, pertobatan itu dari Paul Washer ketika dia menerangkan tentang Roma 3 ayat 23 yang mengatakan semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paul Washer katakan, banyak orang Kristen ketika mendengar ayat ini dibacakan, nyantai-nyantai aja, nggak ada rasa apa-apa. Itu ya, kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Karena kebanyakan orang Kristen sekarang tidak merasa berdosa. Lalu Paul Washer memakai satu ilustrasi yang sangat indah menurut saya. Dia mengeluarkan dari kantong saku celananya serangkaian kunci. Lalu dia bunyikan di depan jemaat. Lalu dia bertanya, apakah bunyi gemerincing kunci ini sesuatu yang berharga buat Anda? Biasa aja. Jujur ya, kalau kita mendengar pun biasa aja. Tetapi coba jemaat bayangkan. Ada satu penjara bawah tanah yang sangat dalam, yang sangat bau, yang sangat kotor, yang sangat menjijikan, yang sangat membuat tawanan di dalam sana menderita, dan mereka menunggu hukuman mati. Coba saya bawa rangkaian kunci ke hadapan mereka, lalu saya bunyikan di hadapan mereka. Mereka akan terloncat, begitu sukacita, begitu penuh pengharapan. Apa yang ada di benak mereka? Mendengar gemerincing kunci. Saya akan bebas. Karena mereka merasakan bahwa mereka ada dalam belenggu terdalam, menunggu hukuman mati. Maka suara kunci ini menjadi berharga bagi mereka karena suara kebebasan, suara pengharapan, suara kelepasan, kemerdekaan. Saya bebas. Tarik kembali kepada realitas orang Kristen sekarang. Mengapa ketika saya bacakan Roma 3 ayat 23, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, semua orang nyantai-nyantai saja. Karena mereka tidak merasa ada dalam belenggu dosa. Seperti orang di penjara bawah tanah ini. Mereka dibacakan ayat ini biasa-biasa saja. Jadi menyadari keberdosaan itu anugerah karya Allah. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, bagaimana kita tahu kita telah menyimpang? Orang Kristen yang bergereja di gereja yang jauh dari pengajaran firman yang sehat dan sistematis, bagaimana tahu kalau yang dijalaninya dan dipraktikkannya itu kebenaran?
Kalau salah, bagaimana? Ya, tentang kebenaran.